Alhamdulillah, tanpa terasa hari terus berganti. Saat ini atau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12 melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 11 hari yang telah kita lewati bersama, aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu siangnya kita melaksanakan puasa, malamnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, juga disempurnakan dengan memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran, memperbanyak iktikaf, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi amaliyah-amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisanya masih panjang perjalanan, tantangannya semakin berat. Namun mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita agar kita tetap istiqomah, tetap setia menjalani amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini hingga akhirnya nanti, dan kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang yang akan merayakan kemenangan kita tentunya nanti di hari spesial Hari Raya Idul Fitri. Kita berbahagia bersama keluarga, bersama saudara, bersama teman dan juga para tetangga. Ibarat pertandingan, kita berada di babak kedua, Bapak Ibu. Setelah menyelesaikan babak pertama, 10 hari pertama, di mana yang lulus Allah sudah menyediakan door prize-nya, menyediakan hadiah buat orang-orang yang lulus di fase pertama, putaran pertama 10 hari awal. Sebagaimana dalam hadis, awalu syahri Ramadan rahmah, di permulaan bulan Ramadan itu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase yang kedua ini 10 hari pertengahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan magfirah, wa awsatuhu magfirah. Pertengahannya itu magfirah. Magfirah itu pengampunan Allah. Pengampunan Allah itu amat sangat mahal, tidak bisa dinilaikan dengan harta benda. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan seluruh kenikmatan dunia dan segala isinya di dalamnya, ya, lalu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada harapan terindah, tidak ada kado istimewa yang kita bawa ke alam berikutnya sebagai bekal kita, kecuali yang terutama itu adalah magfirah, pengampunan dari Allah, uang yang berlipat, kendaraan yang mengkilat, gedung tinggi bertingkat-tingkat, istri pun bisa jadi cantik memikat, bahkan bisa jadi jumlahnya 4, enggak ada satupun yang ikut, enggak ada satupun yang dibawa, Pak, ya. Padahal ketika pacaran asik, ya, janjinya muluk-muluk, ya, di bawah pohon belimbing pantun-pantun, ya. Anak TK menulis surat, ditulis di meja batu, kalau cinta dunia akhirat mati berdua kuburan satu. Bobal itu, Pak. Biasa kalau lagi pacaran mah, ya, aneh-aneh bahasanya gitu kan, bahasa cinta gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, Pak, lain ceritanya. Bersatu kita teguh, berpisah cari yang baru, Pak Haji. Ya. Kecuali magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan magfirah Allah itu, ya. Dan Allah menyediakannya nih di pertengahan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 133. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kalau saya lihat di Hasyiatus Sawi, syarah tafsir Jalalain, ya, itu kalimat wasari'u itu aibadiru, bersegera, ya, cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat di dalam kebaikan itu tidak menunda-nunda, ya, itu bagus, Pak, ya.
Memang ada sebagian yang cepat-cepat itu kurang bagus. Ya. Al-ajalah minas syaiton, tergesa-gesa itu dari syaiton. Tapi ada beberapa hal yang memang harus bersegera. Sholat kalau sudah waktunya bersegera, Pak. Ya. Begitu juga bersedekah bersegera, Pak. Ya. Jenazah kalau sudah meninggal bersegera diurusin, tuh kan? Jadi banyak hal-hal yang merupakan isinya kebaikan yang memang justru harus bersegera, tuh kan? Bersegera dilaksanakan. Bahkan pastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namanya lomba pasti dulu-duluan kan? Siapa yang cepat itu yang dapat, tuh kan? Itu yang dapat. Nah, ibadiru bersegera. Apa yang harus disegerakan? Ila magfiratin, untuk menggapai magfirah. Ila asbabiha wa huwa al-inhimaku fit ta'ati wal bu'du anil ma'asi. Yaitu sebab-sebab agar kita mendapatkan magfirah. Jadi magfirah itu ibaratnya, Pak, apa itu tiket. Ya. Tiket untuk bisa mendapatkan surganya Allah, rahmat Allah. Ya, kemudian kita masuk nanti ke dalam surga Allah, itu harus dapat pengampunan dulu, Pak. Ya. Dan pengampunan itu kita dapat kalau kita melaksanakan ya, sebab-sebab yang kita akan mendapatkan magfirah Allah itu. Apa sebab-sebabnya? Al-inhima fit ta'at, berasik-asikan di dalam ketaatan, wal bu'du anil ma'asi, dan kita menjauhi daripada berbagai bentuk kemaksiatan. Tuh. Nah, di bulan Ramadan khususnya di tengah-tengah ini, mari kita tingkatkan keasikan kita di dalam ketaatan. Yang ketaatan kita di dalam bulan Ramadan itu menjadi sebab kita akan mendapatkan magfirah Allah. Misalnya dengan puasa, puasa ini jadi sebab dapat magfirah Allah. Kata magfirah itu kan dari ghufara. Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan tulus, ikhlas, mengharap ridho Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Berarti dia dapat magfirah Allah dengan berpuasa. Begitu juga malamnya dengan qiyamu Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri melaksanakan sholat di malam hari di bulan Ramadan, tulus ikhlas mengharap ridho Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu pun menjadi sebab dapat magfirah Allah. Baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan, itu pun menjadi sebab kita mendapatkan magfirah dari Allah. Jadi bersegeralah kita melakukan amalia-amalia yang itu menjadi sebab kita akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, wal bu'du anil ma'asi, dan kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan itu kan, Pak, sekarang itu kadang-kadang dibawa-bawa oleh kita. Seperti gadget kita ini, Pak. Ya, ini kan alat, Pak. Alat itu bisa dibawa baik jadi baik, ya. Dijadikan tidak baik berarti jadi tidak baik, ya. Yang dihukumin itu kan orang yang memegang. Kalau di dalam kaidah usul itu al-hukmu la yata'allaku ala zawat bal yata'allaku bi fi'lil mukallaf. Hukum itu tidak berhubungan dengan zat, dengan benda. Tapi hukum itu berhubungan dengan mukallaf, pelaku. Pisau itu kan alat. Pisau itu kalau dipakai hal-hal yang baik, ya. Kalau kurban untuk menyembelih, untuk ngirisin, untuk di dapur ibu-ibu, ya. Kalau nggak ada pisau kan repot juga, Pak. Maka ngirisin bawang mau pakai gigi, Pak. Ya, pakai pisau. Tapi kalau pisau ini dipakai untuk membunuh, itu kan berarti tidak bagus. Yang tidak bagus itu kan perilaku pekerjaan orang, itu kan. Nah, bisa baik, bisa nggak baik. Begitu juga ini hukum. Ya, kalau ini itu misalnya ada aplikasi Al-Quran, ya. Satu ketika kita kan kalau mushaf dibawa kemana-mana rawan, Pak. Ya. Hukum mushaf, apalagi misalnya kita ini sudah ke toilet, ya. Kemudian di mushaf itu dibawa kemana-mana. Di situ bercampur di tas. Ada apa? Ada macam-macam, ada duit banyak, mau dibawa ke dalam toilet buang hajat, gitu kan? Takut kalau disimpan di luar ada duitnya, itu kan ya. Dititipin, nggak ada penitipan, itu kan ya. Tapi kalau bawa HP kan, selagi tidak dibuka aplikasi Quran itu ya tetap hukum HP. Ketika dibuka aplikasi Quran ya hukum Quran, begitu kan? Baca, kan ada manfaatnya.
ya, berbagi tentang kebaikan, mungkin nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat agama, ceramah-ceramah agama gitu kan, ya, untuk menjadikan pribadi kita lebih baik lagi. Berarti HP ini baik, Pak. Ya. Tetapi kalau saling sindir, saling caci, saling baki, saling meneror, ya, bahkan komunikasi untuk ngerampok, untuk korupsi. Sekarang kan komunikasi mudah, gitu kan? Praktis, dinamis, logis, ekonomis, gitu kan? Nah, kalau dulu ngundang Pak Ustadz kan mesti datang ke rumahnya. Ya, sekarang jarang-jarang Pak yang datang. Ya, yang datang cukup aja kita. Pakai apa? Pakai yang ya HP ini, informasi komunikasi kita tuh pakai ini, Pak. Ya, jadi ini tuh bisa baik kalau dibawa baik, kalau tidak dibawa baik berarti jadi tidak baik. Nah, ini bisa jadi maksiat, Pak. Kalau kita membuka situs-situs atau mungkin ya link-link yang bisa jadi itu akan menjadikan diri kita tidak lebih baik, Pak. Tontonan-tontonan yang di situ misalnya ada kekerasan, apalagi berbau seksual, gitu kan? Apalagi di bulan puasa ini, Pak, itu bahaya, Pak. Ya, apalagi sampai melakukan kepada hal-hal yang bersifat kriminal, Pak, melalui ini. Itu bisa jadi tidak baik. Dan informasi melalui ini itu kadang-kadang, Pak, itu tidak pilih-pilih, Pak. SMS kadang-kadang mungkin nggak tahu ini nomornya nomor ustadz apa lain. Musim hujan dingin, hubungi nomor sekian nggak tahu kayak ini nawarkan ke ustadz. Ada begitu kan, ya. Kemudian ya gambar-gambar yang kurang-kurang bagus lah untuk dilihat, tiba-tiba muncul itu. Kalau penasaran diklik, wah, aneh-aneh itu, Pak. Kadang-kadang nggak sengaja ada ke klik, nah aneh-aneh, buru-buru ditutup, Pak. Ya, itu melalui ini kemaksiatan itu di dunia maya, di dunia nyata, ya, ada kemaksiatan itu. Nah, itu dijauhi, Pak, supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatin, dan surga, atquha 'alal maghfirah min atfil musabbab 'alas sabab. Tuh. Jadi ini kalimatnya wawunya atap, mengatapkan kalimat jannah kepada kalimat sebelumnya yaitu maghfirah. Atapnya atap musabbab kepada sebab. Jadi musabab itu adalah surga, itu tujuan apa, akhir ya daripada rangkaian amal soleh itu, ya ingin dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Tapi ada sebab-sebabnya, yaitu kita harus dapat maghfirah dulu. Dapat maghfirah itu ada sebab-sebabnya, yaitu dengan melaksanakan amal ketaatan dan menjauhi dari berbagai macam kemaksiatan. Arduhas samawati wal ard, ya, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Nah, timbul pertanyaan, apakah ini kata-kata ini memang menunjukkan bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi, atau hanya perumpamaan aja, tuh kan? Nah, di sini dikatakan waqtalafa hal hada tasbih haqiqiyun, ya, au majaziyun. Ini perumpamaan ini hakiki atau hanya majazi? Karena dalam ayat lain, di ayat yang lain dijelaskan arduha ka'arbis sama'i wal ard. Jadi luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Nah, ini di kalangan para ulama tafsir itu terjadi kontradiksi, ikhtilaf, perbedaan, Pak. Jadi kalau kita ini banyak ngopi, Pak, banyak mengkaji literatur keagamaan, ilmu tafsir misalnya, ilmu hadis, apalagi ilmu fikih tentang masalah furu'iyah, Pak. Perbedaan itu akan selalu nampak, ada. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Ya, dan kita masih apa itu, kalau masih alergi dengan perbedaan, ya berarti itu belum banyak ngopi kita. Ya, biasa, Pak, perbedaan itu di kalangan para ulama, bahkan para sahabat Nabi itu berbeda biasa. Ya, makanya kita harus betul-betul memahami apa kaidah di dalam usul itu, la yunkarul mukhtalafu fi wa innama yunkarul mujma' alaih. Jangan diingkari sesuatu yang diikhtilafkan oleh ulama, atau masing-masing ada dalilnya, Pak. Yang diingkari itu apa-apa yang diijma'kan, disepakati oleh para ulama. Misalnya wajibnya sholat disepakati, tiba-tiba ada satu kelompok yang memfatwakan sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Ya, nah itu bikin kisruh itu. Ya, aliran sesat. Karena itu apa? Menyalahi ijma, kesepakatan daripada para ulama. Tapi kalau hal-hal yang diperselisihkan itu berlapang dadalah kita menerima perbedaan itu. Tuh kan? Cari titik persamaan dan tidak terus kita ini memperbesar garis perbedaan. Ya, cari titik persamaan. Nah, dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa tasbih, perumpamaan
di dalam ayat ini adalah tasbihnya adalah tasbih hakiki. Jadi dengan ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi, itu ukuran surga itu. Tapi kan kita tidak tahu persis juga Pak kalau dihitung luas langit dan bumi Pak ya. Ada yang pernah menghitung Pak? Repot kita menghitungnya Pak ya. Ya pokoknya ya begitu aja lah, kita percaya karena diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi ulama lain itu hanya perumpamaan aja, majazi. Ya, tasbihnya majazi, diserupakan kepada langit dan bumi saking luasnya. Adapun luas sebenarnya, wallahu taala a'lam bissawab, hanya Allah aja yang maha tahu. Itu terjadi perbedaan, gitu kan ya. Nah, itu tidak penting Pak lah. Yang penting kita itu beramal soleh supaya dapat maghfirah. Maghfirah itu sebagai tiket supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Itu yang terpenting, itu sepakat kita. Masalah luasnya segimana, nah itu sudah serahkan aja kepada Allah. Ya, karena kita diperintahkan itu bukan ngitungnya Pak, tapi memperbanyak amal soleh dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Yang mana surga itu iddat lil muttaqin. Ya. Ini adalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tempat kembalinya orang bertakwa ya surganya Allah. Ya. Kalau orang-orang yang ingkar ya nerakanya Allah. Tetapi pada intinya Pak, ya, ketika seseorang itu sudah betul-betul cinta kepada Allah, ya, ikhlas mengabdi kepada Allah, sudah tidak terlalu berbicara tentang surga neraka Pak. Yang penting itu kita melakukan ketaatan untuk mendapat ridho Allah, gitu aja, sebagai bentuk kesetiaan, pengabdian kepada yang dicintai, melakukan yang terbaik. Ya. Jadi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu mempersembahkan yang terbaik untuk yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang misalnya, lalu seseorang itu ada satu permintaan kepada kita. Taruhlah misalnya kita menyukai atau mencintai lawan jenis. Pak Haji misalnya atau saya ya punya mantan pacar. Sekarang udah jadi istri Pak Haji ya. Itu dulu mantan pacar. Ya. Itu ketika diminta datang kan, girang Pak, pasti datang Pak. Biar panas, biar malam, biar hujan Pak. Dinginnya air tidak terasa lagi, gelapnya malam menambah keindahan demi yang orang yang dicintai. Oh, gitu kan ya. Iya Pak, ketika kita beribadah itu sebetulnya kalau kelas-kelas para wali-wali Allah itu sudah tidak berpikir lagi surga neraka. Ya, karena itu tuh sudah nanti juga dengan sendirinya Pak. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, ya pasti dimasukkannya ke situ Pak. Ya, pasti. Ketika tidak soleh, ingkar kita terhadap hukum-hukum Allah, ketentuan Allah, ya tempatnya di situ. Tetapi bagaimana kita ini melakukan yang terbaik, kita persembahkan kepada Allah, itu aja yang terpenting. Makanya ada ungkapan bagus nih dari seorang perempuan salihah, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Dalam sebuah pernyataannya beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku ini beribadah karena mengharap surgamu, jangan saya masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Kalau aku ini beribadah karena takut nerakamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu. Tapi kalau saya ini beribadah karena kecintaan kepadamu, jangan halangi aku ya untuk dapat menatap wajahmu atau zatmu. Luar biasa Pak, gitu kan? Jadi ungkapan ini dalam maknanya. Ya. Nah baik, kemudian orang-orang yang bertakwa itu bagaimana alamatnya, tandanya, identitasnya? Karena harus ada identitas Pak sebagai pengenal. Kita mengaku warga Balikpapan. Mana buktinya kamu orang Balikpapan? Ini identitasnya ada KTP kah? Atau di SIM kah? Ya, atau di paspor kah? Mungkin bisa jadi sebagai identitas kita. Nah identitas kita itu apa? Sebagai orang yang bertakwa yang nanti kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Nah baru dijelaskan dengan ayat berikutnya. Ini namanya ayat ditafsirkan atau dijelaskan dengan ayat lagi. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, fis-sarra wad-dharra, dikala lapang dan dikala sempit, dikala kaya dan dikala miskin. Kalau dikala kaya aja dia pelit Pak, apalagi miskin Pak. Kaya aja banyak harta pelit ya. Kalau dikala lapang tidak mau berinfak, apalagi dikala sempit, dikala susah. Ada kelapangan aja tidak mau berinfak. Begitu Pak ya. Nah, makanya di sini kenapa yang disebut lapang dulu Pak. Ya. Yang di lapang ketika berada dalam kelapangan
dalam kemudahan rezeki. Itu kan mudah, Pak. Seseorang berbuat kebaikan itu lebih mudah. Ya, mau berangkat haji ya tinggal berangkat. Kalau perlu ya jangan reguler lah, haji plus atau furoda, gitu kan ya. Banyak duitnya, bisa mau umroh tinggal berangkat, mau nyumbang ke masjid juga tinggal ngasih banyak duit, gitu kan ya. Berbeda dengan miskin, gitu kan ya. Tapi kalau sudah terbiasa dia berinfak, tidak masalah. Kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, lapang ataupun sempit, yang penting berinfak. Kalau dia penghasilannya seharinya 100.000 kan, dia berinfak 5.000 misalnya, Pak. Berarti berapa persennya, Pak? Berapa persennya? 20 kan? 5%. Nah, 5%-nya, Pak, ya 5.000 ya. 100.000 berarti 5%. Sekarang dia penghasilannya 1 juta. Infaknya 10.000. Ya, banyakkan yang mana, Pak? Secara nominal banyak 10.000 kan? Ya. Tapi nilainya, Pak, itu banyakkan yang 5.000. Dia penghasilannya cuma 100.000, berani infak dia 5.000. Ini 1 juta 10.000, berarti cuma 1%-nya ya. Ya, 1 juta cuma 10.000 aja. Nah, jadi bukan melihat gedenya yang diinfakkan, tapi dalam keadaan apa dia berinfak. Ya, 2.000 pun jadi, yang dia penghasilan cuma 50.000, itu kan ya besar itu. Ya. Nah, maka di sini pisara wa darba, maka di sini dikatakan ya di dalam hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu ke dalam neraka, itu dimasukkan ke dalam neraka meskipun bersedekah dengan sebelah atau sepotong kurma. Ya, bersedekah itu. Dan itu bisa jadi sedekah itu meskipun sedikit, kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bahkan bisa menarik rezeki. Seperti kata Nabi, istajilu rizqa bis shadaqah. Tariklah rezeki dengan jalan memperbanyak sedekah. Saya teringat guru-guru saya, Pak. Guru-guru saya itu di pesantren apa sih pekerjaannya? Paling mungkin ada orang bersedekah, datang tamu minta doanya, sedekah gitu ya. Tapi rezekinya ngalir terus, Pak. Karena apa? Karena dia tuh bikin kolam. Ya, ada ikan-ikannya. Siapa yang suka ngambilin ikannya? Kiai. Santrinya, Pak. Ada kelapa diambilin. Kadang kalau punya rezeki dipanggil santrinya, ini dapat rezeki. Sebagian ada yang guru itu bilangnya akang, kalau di Bandung itu kan akang. Ini akang nih dapat rezeki, bagikan ke santri. Malah saya itu, Pak, dulu mondok di Tasik itu, ya. Mondok di Tasik itu jarang bawa bekal, Pak. Yang penting bantu-bantu aja di guru. Kadang-kadang ngurusin kebutuhan perdapuran, ya. Kalau dulu itu kan pakai kayu-kayu bakar, carikan kayu bakar. Kadang-kadang kalau di sawah nyangkul, gitu kan ya. Nah, itu aja, makan, gitu kan, dijamin. Apalagi yang sudah memang programnya gratis sudah. Datang itu rezeki itu. Ya paling tidak menolak sedekah lah begitu. Ada sebuah riwayat, Pak, suatu kisah. Dahulu itu ada seorang ibu-ibu yang lagi hamil, di hikayatnya itu. Ya, datanglah seorang pengemis. Dia lagi makan roti, Pak. Ya, makan roti, tiba-tiba datang pengemis lapar. Ya, roti itu yang sepotong itu dikasihkanlah sama dia pengemis tadi. Ya, seiring berjalannya waktu, ya, anak itu lahir, si bayinya lahir, kemudian ya merangkak lah gitu. Ya biasa kadang-kadang meleng-meleng ketinggal, ya ditinggal ibunya begitu kan, atau lepas dari pandangan ibunya. Tiba-tiba ada macan, Pak. Macan datang ke situ, ya meleng-meleng, maka dia disantap tuh sama macan itu. Tapi posisinya masih di mulut macan. Ya, dibawa lari sama macan itu. Nah, seiring itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk apa? Untuk mengambil bayi yang ada di mulut macan tadi, diambil tadi. Ya, kemudian dikembalikan kepada ibunya tadi, ya, dengan mengatakan si malaikat tadi yang sudah berbentuk atau merubah wujudnya menjadi manusia, gitu kan? Karena tidak bisa dalam rupa aslinya, Pak. Ya, dimensinya lain. Ya, maka apa? Inilah sesuap dibalas dengan sesuap. Sesuap roti, Pak, dibalas dengan bayi itu sesuap macan tadi yang ada di macan. Sesuap dibalas dengan itu, Pak. Jadi menolak bencana. Caranya dengan memperbanyak sedekah. Ya. Nah, kemudian apalagi supaya kita mendapatkan maghfirah Allah selain banyak berinfak khususnya di Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, istri Nabi mengatakan bahwa Nabi itu adalah sedermawan-dermawan yang manusia dan beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Kan? Wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, marah, Pak. Marah itu dari syaitan. Makanya kalau kita marah itu diperintahkan berwudu. Ya, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Jika kamu marah, maka wuduklah. Loh, apa hubungannya dengan wudu marah?
Sebab marah itu dari syaitan, kata Nabi. Syaitan itu berasal dari api. Api itu bisa padam kalau disiram air, Pak. Ada kebakaran. Di mana? Di gunung bakaran. Ya. Hati-hati, Pak, namanya gunung bakaran. Ya, ada kebakaran. Ya, akhirnya apa? Oh, datang pemadam, Pak, disiram. Nah, kita marah, Pak, sampai merah-merah mukanya. Ya, salah satu hal yang bisa memadamkan kemarahan itu adalah apa? Adalah dengan berwudu. Nah, di puasa ini, Pak, berusaha kita kendalikan. Ya. Dalam hadis dikatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang gagah bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang pandai mengendalikan emosinya ketika marah. Ya, istighfar, ta'awudz, ya. Kalau bisa, Pak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya lagi marahan sama bini, cang ceng cong hang heng hong. Ya, sudah tinggalkan aja. Kalau bininya di dapur, ya kita ke kamar lah, atau keluar rumah sudah. Itu kan. Ya, jadi gak nyambung lagi. Kalau ribut di satu tempat itu terus-terusan ribut, Pak. Sampai pukul-pukulan ada, begitu kan? Nah, maka salah satu kiat-kiatnya ya itu, Pak. Di samping berwudu tadi, ya baca ta'awudz, berlindung kepada Allah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu, Pak. Nah, kemudian wal afina anin nas, kita akan mendapatkan maghfirah Allah itu orang yang saling memaafkan dengan sesama manusia. Karena hidup itu tidak ada yang bersih daripada kesalahan. Ya, kesalahan kepada Allah bisa beristighfar dengan amal soleh, tapi kesalahan dengan sesama manusia harus saling merelakan, saling meridhokan, saling memaafkan, berlapang dada. Gitu kan? Nah, kenapa Abu Domdom itu sangat dipuji oleh Allah? Karena sebelum orang memaafkan, dia sudah memaaf. Sebelum orang minta maaf, dia sudah memaafkannya. Bahkan didoakan dalam setiap sholat, ya Allah, maafkan orang yang berbuat zalim kepada saya. Gitu kan? Karena itu perbuatan yang sulit, Pak. Kalau bisa kan hancurkan orang yang buat zalim sama saya. Itu kan umumnya gitu kan ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya sama-sama jahat, Pak. Sama orang pelit dipelitin, sama-sama pelit, Pak. Umumnya udah usah lah, dia juga pelitin aja. Sama-sama pelit ya, Pak. Gitu kan? Nah, kalau Nabi itu kan bukan begitu, Pak. Orang yang zalim dibaikin. Nah, dan dizalimin lagi, didoakan, Pak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku sebab mereka orang-orang yang belum tahu. Ya, dilemparin sampai berdarah-darah, ya begitu. Udah bunyi, Pak, waktunya udah habis. Ya. Nah, itu kan ya. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, demikian barangkali dapat saya sampaikan pada kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan di pertengahan Ramadan ini kita berusaha berlomba-lomba untuk dapat maghfirah Allah, ya. Dan ketika kita nanti mendapatkan maghfirah Allah, maka kita ini berhak, ya. Ya, tidak usah diminta juga, memang sudah haknya, Pak. Ya, berhak ya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya. Diberikan keridhaan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Ya, bukan hanya kita, Pak, doakan jamaah kita semuanya. Jamaah Al-Hidayah, bukan hanya kita nih nikmat kumpul di dunia bersama jamaah, tapi kelak juga kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa rizqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.